Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dengan Pak Toto Sigma. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Toto ingin mencoba menerangkan tentang lingkaran yang ada hubungannya dengan luas, keliling, sudut pusat, dan sudut keliling dari suatu lingkaran. Ya, oke adik-adik. Nah, sebelumnya kita membahas dulu tentang luas dan keliling lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi dikali r kuadrat. Sedangkan keliling lingkaran itu 2 dikali PR atau bisa disebut dengan diameter dikali pi atau pi kali D atau D kali pi. Dengan catatan bahwa pi itu bisa pakai 3,14, bisa juga pakai 22/7. Kapan kita pakai 3,14? Apabila jari-jari atau diameternya itu kelipatan dari 10. Jadi kapan kita pakai 22/7? Apabila pi-nya itu atau jari-jari atau diameternya itu kelipatan dari 7. Biar mudah saja, pakai mana aja sebenarnya bisa. Oke adik-adik. Nah sekarang kita lihat contoh yang pertama. Misalkan kita mempunyai jari-jari lingkaran, ini jari-jarinya itu sama dengan 10 cm. Kita ingin mencari luas. Luas berarti pi dikali r kuadrat. Berarti pi dikali r dikali r. Berarti karena dia adalah 10 cm, maka kita pi-nya pakai yang 3,14. Berarti 3,14 dikali 10 dikali 10. Berarti 3,14 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 314 cm persegi. Itu untuk mencari luas adik-adik. Nah sekarang kalau ingin mencari keliling. Ini keliling. Kelilingnya adalah kita pakai 2 kali pi kali r. Berarti 2 dikali pi-nya kita pakai tetap 3,14 dikali 10. R-nya 10. Berarti ini adalah 6,28 dikali 10. Berarti 62,8 cm. Oke adik-adik, itu salah satu penggunaan untuk mencari luas dan keliling dengan jari-jarinya adalah 10 atau kelipatan dari 10. Pi-nya pakai 3,14. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Misalkan jari-jarinya adalah bukan 10, tapi jari-jarinya kita buat 7 cm. Kita ingin mencari luas. Luas adalah pi dikali r kali r atau pi r kuadrat. Berarti 22/7 dikali 7 dikali 7. Kita coret, berarti tinggal 22 dikali 7. Berarti sama dengan 154 cm persegi. Ya, oke adik-adik, karena jelas ini jari-jarinya adalah 7, berarti kelipatan dari 7. Pi-nya pakai 22/7. Nah, sekarang kita cari keliling. Kelilingnya 2 kali pi dikali r. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 7. Kita coret. Berarti tinggal 2 kali 22. Berarti sama dengan 44 cm. Oke adik-adik, ini contoh yang kedua. Kalau jari-jarinya 7 atau kelipatan dari 7. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau melihat sudut pusat dan sudut keliling. Oke adik-adik, kita mau melihat sudut pusat dan sudut keliling dari sebuah lingkaran. Ini sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu sudut pusat, sudut keliling nih? Misalkan Pak Toto buat lingkaran nih.
Nah, ini lingkaran. Ini O, ini A, ini B, ini C. Maka yang dinamakan sudut pusat itu adalah AOB ini. Ini AOB ini adalah sudut AOB ini dinamakan sebagai sudut pusat. Lalu sudut ACB itu dinamakan sudut keliling. Jadi sudut pusat adalah sudut yang berada di pusat. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang berada di keliling lingkaran. Lalu hubungannya apa antara sudut pusat dengan sudut keliling? Berarti sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Artinya bahwa sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Oke, adik-adik? Itulah hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ya. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. AOB menghadap AB, ACB juga menghadap AB. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang pertama. Misalkan ada soal ini A, B, ini O, ini C. Sudut AOB itu 70 derajat. Maka besar sudut AOC berapa? Kita lihat sudut AOB dan sudut AOC sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka sudut AOB besarnya adalah 2 kali sudut ACB. Atau sudut ACB, ini ACB, sudut ACB itu setengahnya sudut AOB. Jadi sudut ACB itu sama dengan setengah sudut AOB. Berarti sama dengan setengah dikali 70, berarti 35 derajat. Oke adik-adik, ini contoh yang pertama. Penggunaan paling dasar sudut pusat dengan sudut keliling. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang kedua adik-adik. Misalkan kita mempunyai sebuah lingkaran. Ini O, ini A. Ini B, ini C. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan diketahui bahwa sudut BDC ini D. Sudut BDC sama dengan 30 derajat. Yang ditanya ada sudut AOB. Sudut BDC 30 derajat. Ini berarti 30 derajat. Berarti sudut ABOC itu 2 kalinya sudut BDC. Berarti sudut BOC sama dengan 2 dikali 30, berarti 60 derajat adik-adik. Oke, sudah ketemu sudut BOC. Yang ditanyakan adalah sudut AOB. Sudut AOB itu adalah pelurus daripada sudut BOC. Berarti sudut AOB itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BOC, berarti sama dengan 120 derajat. Oke adik-adik, itu contoh yang ketiga. Yang kedua, kalau hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Selalu saya tekankan bahwa sudut pusat itu besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke adik-adik. Nah sekarang kita lihat contoh yang ketiga adik-adik. Contoh yang ketiga. Yang ketiga, misalkan kita mempunyai
Ini pusat. Nah, sekarang kita lihat ini, adik-adik. Diketahui bahwa sudut ADB sama dengan 30 atau 60 derajat. Lalu sudut AOC sama dengan 22x plus 20. Tentukan nilai X. Yang ditanyakan adalah nilai X. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita lihat. ADB 60 derajat. Berarti ini 60 derajat. Lalu sudut AOC ini 2x plus 30. Berarti sudut AOB itu sama dengan 2 kali daripada sudut 60. Berarti AOB sama dengan 2 kali 60. Berarti sama dengan 120 derajat. Nah, sekarang adik-adik, kita ingin mencari berapa nilai X. Berarti kita jumlahkan sudut AOC ditambah sudut AOB sama dengan 180. Sudut AOC ditambah sudut AOB sama dengan 180. Berarti 2x ditambah 30 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 120 sama dengan 180. Berarti 2x ditambah 150 sama dengan 180. Berarti 2x sama dengan 180 kurangi 150, 30. Berarti X sama dengan 15. Oke, adik-adik, ini contoh yang sedikit lebih rumit. Nah, pada video-video berikutnya nanti Pak Toto ingin menerangkan tentang panjang tali busur dan luas juring sebuah lingkaran. Oke, sampai di sini video dari Pak Toto. Jangan lupa kalau untuk lebih mengenal lagi ini, kalian pelajari dulu konsep-konsepnya ya, biar kalian tahu. Lebih mudah belajar matematika itu kalau kalian banyak latihan. Oke, salam sehat, salam semangat, salam cerdas. Terima kasih.